Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tiupkan kedua tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita, dan rasakan berikan nikmatnya kepada kita, dan pada saat yang sama kita juga syukuri seluruh nikmat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita mendapat keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini ya, kita dalam keadaan hidup sehat walafiat, lahir batin tenang, kemudian insya Allah rezeki melimpah, amin Bapak Ibu ya, barokah, dan pada saatnya kita juga mendapatkan kesempatan untuk beribadah secara sempurna. Sempurnakan ibadah kita dengan keriduan kita, bertuhankan Allah, beragamakan Islam, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung Jawa Barat. Alhamdulillah pagi hari ini rempeng kiri kanan ya, insya Allah depan, dan insya Allah suasana segar bugar, sehat walafiat, dan mudah-mudahan bahagia istiqomah untuk berjamaah membaca Al-Quran. Dari dunia maya sana lewat jalur internet, lewat jalur Zoom meeting, alhamdulillah sudah hadir dari Kota Bandung, jadi Cipamokolan, Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga. Dari Tasikmalaya hadir, di Jatiwaras ada Teh Tati bersama keluarga dan ibunda tercinta. Dari Parung Kadondong Sukaraja Tasikmalaya juga hadir Kang Teh Yulia Ningsi bersama keluarga. Kemudian dari Tanjung Jaya, Singaparna, Tasikmalaya ada hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga. Dari Kasepuhan Cirebon hadir Teh Hilda bersama keluarga. Dari Sumedang hadir Ibu Ris Juliati bersama keluarga. Dan dari Radio Kilait FM Bandung ya hadir Kang Indra Gunadi bersama kru dan keluarga. Juga Kang Teh Irin dan Kang Irwan Fikri insya Allah hadir bersama
keluarganya. Alhamdulillah pagi hari ini, yuk kita tambahkan nikmat kita, getar kolbu kita untuk menerima informasi yang sebenar-benarnya dari Al-Quran dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah menyampaikan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Yuk jadikan ini menjadi buah bibir. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dari mulai membaca, kemudian memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan, memviralkan, menyampaikan. Insya Allah dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh keyakinan bahwa Al-Quran itu pasti benarnya dan tidak akan ada yang bisa menyelewengkan. Ya, Al-Quran diturunkan Allah dan Allah yang akan memeliharanya, menjamin keasliannya. Pasti asli, mual palsu punya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Yang banyak palsu mah jiwa kita kadang ragu kepada Al-Quran. Kalau kata Allah, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu, Al-Quran itu dari Allah dan pasti benarnya, pasti dalam keadaan yang tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Jadi dari itu kamu jangan sampai ragu, jangan ragu-ragu dalam hal menerima kebenaran dari Al-Quran. Menerima kebenaran berarti kesiapan kita untuk senantiasa menjadikannya sebagai petunjuk dan tanpa ragu kita untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari. Jangan lupa kita sering tidak berpedoman kepada Al-Quran, lebih takut kepada dunia daripada apa yang dikabarkan dalam Al-Quran. Yuk, insya Allah kita akan sama-sama bahagia, sama-sama istiqomah, sama-sama berjamaah membaca Al-Quran. Pagi hari ini kita akan baca surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun yang akan kita baca mulai ayat ke-101 sampai dengan akhir surat. Insya Allah dari 101 sampai akhir surat ayat ke-118. Dari 18 ayat yang akan kita baca hari ini. Mari kita persiapkan diri kita, getarkan kalbu kita, keluarkan darah merah kita, kobarkan semangat kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama kita. Ya, ingat Bapak Ibu, membaca Al-Quran adalah ibadah dan membaca Al-Quran adalah zikir yang utama. Dari itu yuk kita utamakan. Mari kita sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sudah ketemu ayatnya 101 surat Al-Mu'minun surat ke-23. Wa idza nufiha fi syuri fala ansab bainahum yawma idin wa la yatasaalun. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. من ثقلت موازينه فأولئك هم ثقلت موازينهم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن خافت
وأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم فخرجنا وهم فيها كالحون فوقوها النار ألم وهم فيها تكن كالحون آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون Antakum ayatiku anakku tukatun قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين Rabbana كذبت علينا وعدنا وكنا قوما ربنا أخرجنا منها فإنا ظالمون Rabbana akhrijna minha fa'inna zalimun. قالوا اخسئوا فيها ولا تكلمون Qala sa'ubiha tukallimu إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين innahu kana fariqum ibadina yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. فاتخذتموهم سخريا حتى أنصوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى kum yakdir antum minkum إني tustakun جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون inni jazatahum ya bima sabaru annahum قال wa كم لبثتم huwa في الأرض عدد السنين tum fil ardi قالوا sinin. لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل الكافرين Qala
ya ya saya ya ini قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح رب الكافرون اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم صدق الله Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. 18 ayat dari akhir surat Al-Mu'minun sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang benarnya, yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dicatat sebagai berbuat amal soleh. Juga untuk yang salahnya dari bacaan kita baik karena ketidakmampuan, keilmuan ataupun kondisi-kondisi lainnya, mudah-mudahan kita diampuni kesalahan kita yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, dan tentunya kita berharap Robbi jidni ilma warzuqni fahma, diberikan kesempatan untuk terus-terusan meningkatkan kualitas bacaan kita masing. Pagi hari ini yuk kita lanjutkan. Setelah kita membaca, kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar dengan membaca terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia mulai ayat ke 101 surat Al-Mu'minun. Mari kita sama-sama. Apabila sangkakala ditiup, kapan Bu sangkakala ditiup? Tidak ada yang tahu. Kalau ditanya itu kapan, ya tidak ada yang tahu. Kejadiannya disebut kiamat, hancurnya seluruh makhluk. Ya, hancurnya seluruh makhluk. Yang tidak akan hancur hanya
sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Jadi saat itu tidak akan ada lagi yang namanya nasab. Dulur teh bu, anak, kak, incu, terus ke orang tua, semuanya tidak ada yang ingat, lupa, alias tidak saling memperhatikan. Itulah kiamat. Jadi kalau hari ini ada yang anak lupa sama orang tua lupa sama anak, resep pasea, ya, eta teh kiamat sebelum waktu kiamat beneran. Ya, naudzubillah. Jadi hati-hati bagi yang saat ini dalam hatinya ada ke kadulur, ke orang tua, ke indung, ke baraya, maka itu dalam dirinya sudah ada kiamat. Jadi gimana? Segera bersilaturahim. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah, disebutnya tasa alu nabihi wal arham. Ya, di surat An-Nisa ayat pertama. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Maka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita termasuk yang berat timbangan amalnya. Tapi Pak namun jadi berat lah kelakuan goreng terusnya. Naudzubillah. Yuk mumpung masih hidup kita perbaiki ya. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya, tidak peduli sama ayat-ayat Al-Quran, cuek karena Al-Quran, kajian teh ngadidik oge kapaksanya. Jangan sampai seperti itu. Yuk kita tekadkan, kobarkan semangat untuk membaca Al-Quran dan bersolawat kepada Kangjeng Nabi. 80 tahun Indonesia merdeka, lain dengan saukur nyanyi-nyanyi gubagi bengkai itu kan dia, tapi kobarkan semangat untuk membaca Al-Quran dan bersolawat oleh diri masing-masing, Bapak Ibu ya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang tersesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali ke dunia, maka sesungguhnya kami akan menjadi orang-orang yang dolim lagi. Jadi ingin ke dunia, tetapi ke dunia oke pasti jadi orang dolim lagi. Yang sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dolim. Ngaku mereka dolim, tapi setelahnya dinyatakan menjadi penghuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tinggallah dengan hina di dalam neraka dan janganlah kamu berbicara denganku. Bayangkan Bapak Ibu, teu dianggap jelema ayeuna oge mun urang teu dianggap kusalaki sok nyeri hate teh Bu. Pamajikan dianggap kusalaki, salaki dicuekin oleh pamajikan nyeri hate teh Bu. Nyeri hate sok neangan hate nu sejen nyebut lagi nyeri kan gitu nya. Sok neangan anu sejen, berarti sejen ge canpu. Jadi nu aya we atuh padedenya. Dengan eueuh ya. Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikannya lupa mengingatku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Jadi dari awal sampai dengan akhir orang-orang yang namanya orang-orang zalim itu selalu meremehkan orang-orang yang beriman, ngejek orang-orang yang beriman. Ingat Bapak Ibu, di dunia ini yang beriman dengan yang zalim lebih banyak yang zalim, ya, lebih banyak yang zalim. Ya, dimanapun silahkan lihat, ya, yang zalim lebih banyak daripada yang beriman. Dari itu Bapak Ibu kalau merasa beriman, sabar. Pasti bakal ada yang meledek, pasti bakal ada yang membuli, dan pasti ada yang menghinakan. Omo gisma berenang beriman.
beriman, orang teh teu boga gawe, terus orang teh miskin, pasti diledek. Ya. Jadi yuk kita bangkit, kita hidupkan, kita semangat. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu di dunia ini mengejek orang-orang yang beriman, sehingga lupa kepada yang menciptakannya. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bersabar, diledek apapun, maka pada saat itulah kita akan menang. Tapi kalau diledek si ganu sabar, tapi nitah ka buzzer-buzzer, nitah ka para konco-konco untuk ngabela bebeakan, ngabela kebohongan, itu mah teu kaasup anu di dieu punya. Ya, aya begitu Bu. Aya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Jadi di dunia itu nggak sah. Jadi di dunia ini hanya sebentar. Ada yang 70 tahun. Menurut ukuran Allah 70 tahun itu dengan sakilatnya. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakanmu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, jadi sok jelema resep arulin hareureui ayeuna eta teh berarti manehna teh tidak sadar bahwa sebenarnya akan diminta pertanggungjawaban. Apakah mereka kami membuatnya main-main? Nah, gitu ya. Gitu Bu ya. Paham. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Allah lah yang mempunyai arsy yang sangat mulia. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat dan yang paling baik. Shadaqallahul Azim. Jadi ini kisah di surat Al-Mu'minun ini diawali dengan ciri-ciri orang beriman, diakhiri di akhir surat ini dengan bagaimana nasib orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim yang tidak mau mengikuti langkah-langkah orang yang beriman. Sekali lagi diingatkan, yang beriman itu sedikit dibanding orang yang zalim. Ya, yang mengaku Allah sebagai Tuhan tahun ini, saat ini, detik ini lebih sedikit dibanding yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Itu harus kita paham. Sehingga jangan kaget kalau kita orang-orang yang beriman, merasa beriman, pasti akan mendapat cobaan, minimal dihina, direndahkan. Ketika akan nanda tangan, akan diberi angpau, diberi amplop, diberi upeti, kita bilang mohon maaf, keimanan saya tidak membolehkan untuk itu. Maka diledek, wah, sok suci. Nah, kan gitu, soalnya gitu. Tapi jangan lupa ketika mereka ditangkap menjadi OTT, KPK atau kejaksaan atau kepolisian, mereka mohon ampun bahkan di kopeahan, di baduan pokok, di persidangan, nama ditaranyangan di sidang dia punya lenas bu yang kedua ya lah negeri urang itunya insya Allah ke depan akan lebih baik dengan keyakinan kita, dan yang akan dihargai, yang akan dinilai oleh Allah adalah kesabaran dari keimanan kita. Jadi namun kita ngaku iman tapi tidak sabar, teh iman bohongan, iman COD, imannya cuma omong doang, tidak sabar melihat sesuatu yang terjadi. Sok minang amak-amakan. Ya, kosong begitu Bu. Kosong. Tah ini aki-aki itu sok itu teh punya muka incu maka anak sigan tekengin gitu baralebu padahal ini aki tau lebih parah di badan anak incu. Nah, jadi yuk selaku nini, selaku aki, selaku bapak, saladar diri, ulah sok loba ngamak. Justru budak kurang mah lebih kasih sayang. Budak baung saeutik tina naon, da indung bapa nama leuwih baung gitu. Kata anakna baung oge indung bapana nini akina komo leuwih baung. Ya, naon buktina ka masjid ngaraji lo bakene barudak indung bapana mah akin nini teuing kamarana. Ya,
eta teh ciri ya jelema baong leuwih loba tibatan jelema eling. Di mana eta teh Bu? Di dieu. Nah, punya asli nyata. Nah, kita kudu ngadatangkeun kiai jauh-jauh. Nah, ari nu di dari kumaha? Pas ngaji mah loba ngarumpul kusabab loba loba berkah. Ya. Tapi pas berjamaah himbauan-himbauan di para kiai, para ulama dianggap